Jika ingin melihat pohon kehidupan, berkunjunglah ke Desa Tianyar. Desa Tianyar merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Kondisi topografis Desa Tianyar yaitu lahan kering, berpasir, serta berbatu akibat tertutupi muntahan material vulkanik Gunung Agung pada tahun 1963 silam. Jika ingin berkunjung ke Desa Tianyar, menghabiskan waktu sekitar 1 jam perjalanan dari kota Singaraja. Struktur tanah Desa Tianyar bertipe tanah liat dan berpasir. Desa Tianyar merupakan lahan subur bagi bertumbuhnya pohon ental atau pohon lontar. Bagi masyarakat Tianyar, pohon ental dijuluki sebagai pohon kehidupan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Pohon ental terdiri dari 2 jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Yang perempuan menghasilkan buah yang sanggup beregenerasi, sedangkan yang laki-laki memproduksi air nira yang biasa diolah menjadi tuak. Orang yang mengolah fermentasi air nira disebut nuakin. Selain tuak, hasil dari pohon ental yaitu daun, lidi, dan buahnya juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Penuturan masyarakat Tianyar bahwa pohon ental memiliki umur hingga ratusan tahun. Hal ini menandakan bahwa para petani bisa memanfaatkan hasil panen dengan kurun waktu cukup lama. Keunikan pohon ental dengan pohon lainnya adalah pohon ental tidak perlu ditanam karena tumbuh bebas dengan sendirinya tanpa ada yang menanamnya. Jika pohon lontar sengaja ditanam dan dirawat layaknya tanaman yang lain, maka tidak bisa tumbuh dengan sempurna. Uniknya lagi, di setiap pojok lahan pohon lontar ada batu yang disakralkan. Masyarakat Desa Tianyar menyebutnya pelinggih batu kukuk. Pelinggih artinya tempat pemujaan, sedangkan batu kukuk menurut masyarakat setempat adalah batu yang disakralkan di setiap sudut tegalan masing-masing. Jadi, pelinggih batu kuku adalah tempat pemujaan agar apa yang ditanam tumbuh dengan subur dan sebagai tempat mengaturkan hasil bumi oleh setiap pemilik masing-masing tegalan bila panen sudah tiba. Saat ini, pelinggih batu kuku terlihat lebih permanen dari sebelumnya karena sudah dibuat dengan semen. Sebelum ada semen, pelinggih batu kuku hanya tumpukan batu sebagai simbol perwujudan Sangyang Ibu Pertiwi. Semua kegiatan keagamaan yang berhubungan dengan pertanian akan dilaksanakan di pelinggih batu kuku masing-masing. Biasanya, hal ini dilakukan pada saat setelah menanam yang disebut dengan nutugang pedewase, dan menjelang panen yang disebut dengan ngaturang jagung dewe atau persembahan sebagai ucapan terima kasih. Jagung dewe menjadi sebagai simbol perwakilan dari semua hasil panen di tegalan masing-masing. Diduga seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk semakin bertambah hingga menyebabkan keterbatasan ketersediaan pangan, maka petani mulai menanam jagung dan singkong untuk cadangan makanan saat musim panas. Hal tersebut disinyalir bahwa pelinggih batu kukuk mulai dibuat atau dilinggihkan saat jumlah penduduk semakin banyak dan ketersediaan makan terbatas. Mau nanya terkait pelinggih batu kukuk yang ada di Desa Tianyar. Pelinggih batu kukuk yang ada di Desa Tianyar, khususnya di tiap-tiap wilayah pertanian, atau luas 1 hektar dan sebagainya, itu satu titik itu ada sentralnya sebagai batu kukuk, di mana tempat mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan mempersembahkan sesuatu sesajen sebagai ucapan terima kasih. Karena salah satu di antaranya dari tumbuh-tumbuhan itu dari pohon lontar yang menghasilkan tuak atau nira untuk kehidupan masyarakat ada di lingkungan Tianyar.
yang mana tuak itu juga dikelola menjadi gula aren dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga dikelola khusus untuk dijadikan apa istilah sekarang itu arak. Nah, itu dikelola seperti itu. Ada juga langsung dikonsumsi sebagai tuak wayah istilahnya bagi kehidupan desanya. Jadi salah satu tempat khusus di Betuku itu adalah untuk memuja kebesaran Ida Hyang Widi yang menguasai di bidang tertinggi dan pertumbuhan, mengaturkan sesaji sebagai ucapan terima kasih. Demikian salah satu di antaranya. Dan pelaksanaan itu biasanya dilaksanakan pada tumpak pengatang. Nah, itu biasanya. Tetapi suatu saat memang di luar tumpak itu juga dilaksanakan ada beberapa sesajen yang harus dipersembahkan. Berdasarkan wawancara yang telah saya lakukan, saya tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait bagaimana pelinggih batu kukuk sebagai aturan main dalam mengatur dan menjaga kesinambungan bagi orang yang nuakin dalam mempertahankan hidup dan keberadaannya.